Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ayu Sades Daniela dengan NLP 50266241116. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan untuk melakukan praktikum dari modul 2 yaitu 2.3.5 lab mengenai use a port scanner to detect open ports. Ya, soalnya kita mulai. Jadi di lab ini kita akan menggunakan namanya Nmap. Nmap ini atau network mapper itu adalah alat untuk deteksi open ports. Lalu di bawahnya itu terdapat sedikit background atau skenario mengenai si Nmap ini. Jadi Nmap itu adalah utilitas sumber terbuka yang digunakan untuk penemuan jaringan dan audit keamanan. Si Nmap ini itu mempunyai tugas umum yaitu memindai mesin lokal untuk menentukan potensi kerentanan termasuk open dan unmanaged ports. Printing, sharing file, atau browsing the web. Browsing the web ini tuh memerlukan yang namanya port dan layanan terbuka untuk berkomunikasi dan melakukan tugas. Ini ada introduction sedikit mengenai TCP atau UDP ports. Jadi semua komunikasi yang terjadi di internet itu menggunakan namanya ports. Di sini tuh ada dua tipe dari ports, yaitu TCP dan UDP. Nah, masing-masing ini memiliki 65.535 IP address. Oke, ini lalu di sini ada list dari common ports si Nmap ini. Oke, terus di sini juga ada list dari potential logical ports yang dimana most common targets. Oke, langsung aja ke instructions-nya. Oke, jadi yang pertama ini kita disuruh untuk membuka terminal window. Kita memakai security workstation. Oke, kita akan login dulu dengan passwordnya. Oke, ini udah masuk dan kita sudah langsung terbuka dengan tampilan terminal. Lalu di sini kita akan ngetik command prompt. Kita akan ketik ini. Nah, ini sama ya, starting and map juga sama. Oke, kita, kita scroll ke bawah. Sini ada 3 pertanyaan. Jadi kita langsung jawab. Jadi sini yang pertama ditanya TCP ports apa yang kebuka. Jadi di sini ada 3 TCP yang statusnya itu open. Ini. Jadi kita tulis bahwa ada TCP satu. Terus selanjutnya provide a description of service. Jadi ini kan ada 3 port ya, 21, 22, dan 23. Nah ini 21 itu adalah FTP. FTP itu seperti di sini dijelaskan FTP itu adalah file transfer protocol di bagian kontrol ini. Lalu ada CP22 atau SSH. SSH ini adalah secure shell ini. Oke. Dan yang terakhir ada port 23 yaitu telnet. Nah, telnet itu merupakan protokol yang digunakan untuk mengakses shell atau terminal jarak jauh pada sistem komputer. Terus ketiga itu disuruh research mengenai kerentanan yang berasosiasi dengan masing-masing port yang terbuka statusnya, yaitu 3 port ini, FTP, SSH, dan telnet. Pertama itu ada port 21, itu FTP atau File Transfer Protocol. Nah, FTP ini tuh memiliki beberapa kerentanan nih, seperti akses tidak sah, lalu kerentanan level 1. Nah, lalu yang kedua itu ada port 22, yaitu SSH atau Secure Shell. Nah, ini itu memiliki kerentanan, salah satunya adalah serangan brute force. Jadi brute force ini adalah di mana penyerang itu mencoba berbagai kombinasi kata sandi untuk mendapatkan akses. Lalu yang ketiga itu ada port 23 atau telnet. Telnet ini itu memiliki kerentanan adalah kurangnya enkripsi. Jadi, jika ada data yang dikirim melalui telnet tidak dienkripsi, itu tuh dapat dengan mudah disadap oleh penyerang yang memiliki akses ke jaringan itu. Dengan kata lain, sandi dan informasi sensitif itu dapat terekspos dengan mudah. Oke, kita udah menjawab 3 pertanyaan ini.
Oke, lanjut kita ke step 3, yaitu menggunakan administrative privilege with Nmap. Oke, jadi kita disuruh untuk ketik komen lagi di terminal untuk nge-scan UDP komputer ports. Kita akan ketik si komen ini, sudo, lalu kita masukin passwordnya. Oke, jadi ini setelah dimasukin passwordnya, ini muncul sama ya, starting and app nih. Nah, lalu kita bisa menjawab pertanyaan. Yang pertama, UDP ports apa yang terbuka? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa cuma ada satu UDP yang statusnya open dan service-nya NTP, yaitu port 123. Ini kita bisa buka, tulis UDP 123. Terus yang kedua, kita disuruh untuk menjelaskan tujuan dari UDP yang berasosiasi dengan each port. Nah, karena kita ini portnya adalah port 123, jadi kita menjelaskan port 123. Di sini juga dijelaskan bahwa port 123 itu disebut juga dengan NTP atau Network Time Protocol. Bisa tulis di sini. Nah, NTP ini atau Network Time Protocol itu adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mensinkron waktu antara perangkat komputer di jaringan. Pertanyaan ketiga, kita disuruh untuk research kerentanan yang berasosiasi dengan port kita ini, yaitu port 123. Jadi untuk kerentanannya ini, kerentanan dari port 123 adalah autentikasi. Jadi jika konfigurasi NTP tidak memerlukan autentikasi yang kuat, maka penyerang mungkin bisa memanfaatkannya untuk mengirimkan informasi waktu palsu. Oke, jadi kita sudah berhasil menjawab setiap pertanyaan dari step 3.a ini. Oke, kita bisa lanjut ke poin B. Kita disuruh untuk diketik komen di terminal, yaitu ini. Kita ketik di sini. Nah, ini juga sama, starting and map. Oke, jadi kita menggunakan strip SV ini, switch with the nmap comment, performs versi yang mendeteksi di mana kita tuh bisa menggunakan untuk research si kerentanan itu. Oke, jadi untuk step 4 ini kita disuruh untuk ketik komen yang ada di bawah ini di terminal untuk initiate a script scan. Misalnya kita ketik di sini ini komennya, kita localhost. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini, kita ditanya berapa nilai dari SSH hotkey. Jadi, kita tadi sudah ketik ini ya, perintah ini, nmap strip a localhost. Nah, ini panjang. Lalu kita bisa lihat bahwa di sini SSH hotkeys-nya itu ada dua ya. Nih, oke, langsung aja kita pindahkan ke jawaban. Oke, ini. Dan ini yang kedua. Oke, kita udah menjawab pertanyaan pertama. Kali ini kita menjawab pertanyaan kedua. Bagaimana attacker ini menggunakan informasi ini? Oke, jadi kita bisa menjawab informasi ini dapat digunakan untuk mendapatkan akses infrastruktur pasti. Oke, kita selanjutnya menjawab pertanyaan ketiga. Di sini ditanya bagaimana kita bisa mencegah si penyerang itu dari mencuri informasi-informasi yang penting ya. Jadi kita bisa melakukan pertama ada enkripsi data. Jadi dengan menggunakan aset ini untuk melindungi data sensitif. Hmm, jadi kita bisa memastikan data dalam istilah enkripsi data ini saat berada dalam penyimpanan dan saat dalam perjalanan melalui jaringan itu. Jadi kita tetap melindungi data-data yang sensitif mungkin ya. Oke. Selanjutnya kita bisa melakukan nama istilah firewall dan keamanan jaringan.
Jadi kita bisa memasang firewall yang kuat dan sistem keamanan jaringan yang memantau lalu lintas jaringan dan mendeteksi aktivitas. Nah, langkah terakhir kita bisa melakukan keamanan perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi kita memastikan sistem kita memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang terbaru dan dilengkapi dengan perangkat perangkat keamanan yang dapat mengidentifikasi dan mengatasi ancaman. Oke, jadi seperti itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Nah, selanjutnya kita ke poin B. Kita disuruh untuk enter man and map command untuk membuka manual pages dari nmap utility ini. Jadi kita bisa langsung ketik aja man and map. Oke, jadi ini setelah kita enter si man and map ini, terbuka manual page and map. Nah, ini bisa dilihat. Jadi ini kalau kita scroll down ini ya penjelasan-penjelasannya, bacaan-bacaannya. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu kita bisa klik Q untuk quit aja. Kita sudah berada di akhir lab. Oke, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan saya dari lab 2.3.5 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di lab selanjutnya. Terima kasih.